إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memilih kita untuk ikut dalam salat subuh secara berjamaah pula. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih bahwa orang-orang yang menghadiri salat subuh juga menghadiri salat isya bersih dari kemunafikan. Afdalus salati 'alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah melakukan salat isya dan salat fajar, salat subuh secara berjamaah. Maka siapapun yang merasa dalam hatinya ada kemunafikan, maka menghadiri salat isya dan salat subuh secara berjamaah sebuah terapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati dari kemunafikan. Saudaraku sekalian, kajian kita pagi hari ini dan direncanakan setiap Ahad ketiga setiap bulan. Insyaallah kita akan membahas kajian tafsir, tetapi tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kita akan bicara hanya ayat-ayat yang mengandung cerita-cerita. Allah Subhanahu wa taala bercerita panjang lebar dalam Al-Qur'an tentang perjalanan hidup manusia dan persinggungan antara kebaikan dan keburukan. Maka kisah yang disampaikan Al-Quran begitu banyak adalah salah satu cara Allah untuk membangun kesadaran manusia. Karena gak sepenuhnya manusia ini bisa disadarkan dengan perintah dan larangan. Salatlah, berzakatlah, janganlah makan riba, janganlah mendekati zina. Tidak sepenuhnya manusia bisa dibangun hanya dengan perintah dan larangan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala panjang lebar menyampaikan cerita agar dengan cerita-cerita Al-Quran ini manusia melihat pengalaman, manusia menemukan pelajaran konkret di atas kehidupan. Kisah pertama pada hari ini adalah kisah pertama pada surat pertama, yaitu kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam beberapa surat Al-Qur'an. Terkadang Allah menyebutkannya secara panjang lebar, misalnya dalam surat Al-Baqarah, surat Thaha, surat Al-A'raf. Tapi kadang-kadang Allah menyebutkan kisah Nabi Adam itu sekilas saja, seperti misalnya di dalam surat Al-Kahfi. Maka di antara surat-surat yang berbicara tentang kisah Adam dengan panjang lebar adalah surat Al-Baqarah, dari ayat 30 sampai ayat 37. Kemudian yang kedua adalah surat Al-A'raf, ayat 11 sampai ayat yang ke-27.
Kemudian yang ketiga adalah dalam surat Hijr, ya, dalam surat Al-Hijr. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Isra juga, dari ayat 61 sampai ayat 65. Kemudian dalam surat Thaha, tadi kita bacakan dalam salat, mulai dari ayat 115 sampai ayat 124. Yang terakhir dalam surat Sad, ayat 71 sampai ayat 85. Itulah surat-surat yang berbicara tentang kisah Nabi Adam dengan sedikit panjang lebar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, syakhsiyatul kisah, tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Adam. Tentu yang pertama adalah malaikat. Ini adalah tokoh kebaikan. Lalu tokoh yang kedua adalah tokoh antagonisme, tokoh keburukan, yaitu iblis. Kemudian Nabi kita sebetulnya melarang menyebutkan iblis dengan laknatullah. Walaupun dia terlaknat, tapi jangan dikatakan laknatullah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yatakabar. Kalau iblis ini dikatakan laknatullah, justru dia bangga. Dia bangga, dia senang, dia bahagia. Maka tidak usahlah kita ucapkan apa yang membuat si iblis ini bahagia. Kecuali kalau Fir'aun Anda bilang laknatullah, nggak jadi soal. Tapi kalau iblis, Nabi SAW mengatakan jangan katakan laknatullah kepada iblis, fa innahu yatakabar. Karena ucapan laknatullah bagi iblis membuatnya bangga diri. Baik, jadi ada tokoh kebaikan yaitu malaikat, ada tokoh antagonisme yaitu iblis, lalu ada Adam alaihi salam dan istrinya Hawa. Tentu ada Allah, walaupun Allah nggak boleh kita sebut sebagai tokoh. Inilah tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik jemaah sekalian, bagaimana prosesi dari kisah itu? Proses kisah itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan para malaikat akan menciptakan spesies baru untuk menjadi pemimpin dan khalifah di muka bumi. Jadi Allah telah menciptakan malaikat, Allah telah menciptakan jin, Allah telah menciptakan binatang-binatang. Lalu Allah berfirman, aku ingin menciptakan spesies baru, menciptakan makhluk baru yang akan ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi Allah berencana, lalu rencana itu dikomunikasikan oleh Allah dengan para malaikat. Ternyata jemaah sekalian, apa yang menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala mendapat tanggapan dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat berkata, ya Allah, haruskah engkau menciptakan spesies baru yang justru akan menjadi pemimpin dan khalifah di muka bumi? Spesies baru ini nanti akan melakukan kerusakan, akan membuat pertumpahan darah. Tidak cukupkah kami yang menjadi khalifah karena kami bertasbih dan memujimu? Di malaikat berpandangan sosok khalifah adalah sosok yang selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Nomor dua, sosok khalifah nggak boleh dari kalangan yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana malaikat tahu bahwa Adam di kemudian hari akan melakukan pertumpahan darah, yakni keturunannya? Dari mana malaikat tahu? Sebetulnya malaikat nggak sepenuhnya tahu.
Hanya saja di muka bumi sudah ada binatang-binatang, dan malaikat melihat bagaimana binatang-binatang yang telah ada di muka bumi melakukan kerusakan, melakukan pertumpahan darah dan pembunuhan. Inilah yang nampak oleh malaikat. Maka ketika Allah mengabarkan akan menciptakan makhluk baru di muka bumi untuk menjadi khalifah, malaikat khawatir akan terjadi apa yang terjadi di dunia binatang, kerusakan dan pertumpahan darah. Lantas apa jawaban Allah terhadap kekhawatiran malaikat tersebut? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalian tahu bagaimana binatang-binatang melakukan pertumpahan darah, melakukan kerusakan-kerusakan, itu yang kalian tahu. Tapi Allah mengatakan soal Adam dan keturunan-keturunannya aku lebih tahu ketimbang kalian. Jemaah sekalian, setelah Allah mengabarkan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihissalam. Al-Quran kadang-kadang menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dari tin. Tin itu artinya adalah tanah yang basah. Tanah dicampur dengan air sehingga dia menjadi basah, itu namanya tin. Kalau tidak dicampur dengan air, itu namanya turab. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Bahwa Allah menciptakan Adam dari turab, artinya tanah yang kering. Kemudian Allah menyebutkan menciptakan Adam dari tin, artinya tanah yang kering tadi dibasahi, dicampur air. Kemudian Allah juga menyebutkan menciptakan Adam dari salsalin kal fakhar, tanah yang dikeringkan seperti tembikar. Ini setelah Allah membentuk Adam alaihissalam, kemudian dikeringkan oleh Allah. Setelah kering itu namanya salsalin kal fakhar atau hama'im masnun. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala, khalaqallahu azza wa jalla turbata yaum as-sabt." Kata Nabi sallallahu Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibala yaum al-ahad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajara yaum al-itsnain. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon dan kayu-kayu pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaum ats-tsulatsa. Dan Allah menciptakan segala bahaya pada hari Selasa. Segala bahaya? Segala bahaya misalnya seperti kelabang, seperti harimau, seperti ular. Allah menciptakan segala bahaya pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Dan Allah menciptakan nur alias kebaikan pada hari Rabu. Pada hari Rabu Allah ciptakan kebaikan. Misalnya Allah menciptakan air, Allah menciptakan tanam-tanaman yang bermanfaat. Allah menciptakan nur cahaya, termasuk Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang-bintang pada hari Rabu. Jadi pada hari Selasa Allah menciptakan keburukan, pada hari Rabu Allah menciptakan nur dan kebaikan. Wa batha fiha ad-dawab yaumal khamis. Pada hari Kamis Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang di muka bumi. Wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asr min yaumil jum'ah. Dan Allah menciptakan Adam selesai masuk waktu asar pada hari Jumat. Fi akhir sa'atin min sa'atil Jum'ah, persisnya kata Nabi sallam, Allah menciptakan Adam detik-detik matahari terbenam pada hari Jumat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ingat, Anda nggak boleh lebih jauh dari hadis ini.
Karena saya pernah naik sebuah bis kota, di samping saya ada, saya nggak tahu persis, cuman dari penampilannya sepertinya kiai. Lalu di sampingnya ada bapak-bapak. Lalu bapak-bapak ini oleh sang kiai ditanya, "Bapak dari mana?" Kata dia, "Saya habis melamar seorang gadis untuk anak saya." Kata Pak Kiai, "Kau tahu hari apa gadis itu lahir?" Kata si bapak tersebut, "Oh, dia lahir hari Sabtu." Kata Pak Kiai, "Bagus. Hari Sabtu Allah ciptakan tanah, di atas tanahlah tumbuh segala tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Di atas tanah pula mengalir air-air dan sungai-sungai. Kalau calon menantumu lahir pada hari Sabtu, berarti dia adalah orang yang baik. Dia adalah sosok yang penuh keuntungan, sebagaimana tanah yang menumbuhkan tanaman, sebagaimana tanah yang memancarkan mata air. Saya hanya khawatir kalau calon menantumu lahir pada hari Selasa, karena hari Selasa Allah menciptakan keburukan. Allah ciptakan kelabang, Allah ciptakan binatang-binatang berbahaya pada hari Rabu, hari Selasa. Jadi sudah, kalau calon menantumu diciptakan hari Sabtu, itu keberuntungan." Ini terlalu jauh. Ya, Nabi mengatakan Allah ciptakan tanah pada hari Sabtu. Allah menciptakan pohon-pohon gunung pada hari Ahad. Allah menciptakan pohon pada hari Senin. Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa. Allah menciptakan kebaikan pada hari Rabu. Jadi jangan ditafsirkan terlalu jauh. Baik. Jadi Allah menciptakan Adam alaihi salam pada hari Jumat setelah asar, persisnya jelang matahari terbenam. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, di antara waktu yang sangat berkah berdoa adalah selesai asar sampai matahari terbenam. Biasanya doa di waktu ini tidak diabaikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Jemaah sekalian, dalam hadis lain diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sawwarallahu Adam fil jannah, tarakahu ma syaa." Setelah Allah menciptakan tubuh Nabi Adam dari tanah yang telah dicampur dengan air, Allah membentuk tubuhnya, Allah bentuk kepalanya, Allah membentuk lehernya, Allah membentuk tangan, membentuk kaki, membentuk perut dan lain-lain. Setelah Allah membentuk Nabi Adam dari tanah yang basah tadi, tarakahu ma syaa. Kemudian Allah meninggalkan Adam sesuai kehendak Allah. Dalam riwayat lain disebutkan Allah meninggalkan Adam selama 40 hari untuk mengeringkan tanah basah yang telah dibentuk tersebut. Kata Nabi SAW, "Faja'ala iblisu yatifu bihi." Dalam proses tubuh Adam sedang dikeringkan, tiba-tiba iblis berkeliling-keliling melihat Adam. Falamma ra'ahu ajwaf, ketika iblis melihat tubuh Nabi Adam ini penuh dengan rongga-rongga, ada rongga mulut, di bawahnya ada rongga perut, di bawahnya ada rongga kelamin. Setelah iblis melihat tubuh Adam yang sedang dikeringkan ini ternyata terdiri dari rongga-rongga, apa kata iblis? Arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak nafsah. Iblis mengatakan orang ini nggak bakal bisa menahan diri. Di atas ada rongga mulut, di bawah ada rongga perut, di bawah lagi ada rongga kelamin. Iblis mengatakan ini tidak akan mampu mengendalikan diri, nggak mampu mengendalikan mulut dengan ucapan dusta, ghibah dan lain-lain, nggak mampu mengendalikan perut, makan, minum sesukanya, dan nggak mampu mengendalikan rongga yang satu lagi. Begitu kata iblis.
Kita lanjutkan lagi dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalaqallahu Adam lamma khalaqallahu Adam." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Ingat, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kata-kata kun fayakun. Allah menciptakan tanah hari Sabtu, Allah bilang kun. Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, Allah mengatakan kun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah menciptakan kayu-kayu, pohon-pohon pada hari Senin dengan ucapan kun. Pertanyaannya, apakah ada makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya? Jawabannya ada 3. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, Allah tidak menciptakan dengan kedua tangannya kecuali 3. Yang pertama, khalaqa alwahat Taurat biyadihi. Yang pertama, Allah menciptakan lembaran-lembaran Taurat dengan tangannya langsung. Yang kedua, Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya langsung. Ulama-ulama kita memberikan catatan, kenapa Adam diciptakan dengan tangannya langsung? Karena Allah tahu nanti iblis akan takabur. Untuk meredam takabur iblis, Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Iblis, kau diciptakan dengan kun, tetapi Adam diciptakan dengan kedua tanganku. Lalu yang ketiga diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, bahwa Allah mendesain dan membentuk taman-taman surga Aden dengan kedua tangannya. Anda sudah lihat taman matahari, itu sentuhan tangan manusia, indahnya luar biasa. Ya, kalau misalnya Anda pergi ke Dubai, ada namanya Miracle Garden, taman yang sangat indah di tengah padang pasir. Itu sentuhan tangan manusia. Lalu Nabi SAW bersabda, wa gharasa jannati adan biyadihi, dan Allah menanami surga Adam dengan tangannya langsung. Baik, setelah Allah selesai menciptakan Adam alaihi salam, kemudian Allah meniupkan ruh. Kata Nabi SAW, begitu ruh itu sampai di kepala Nabi Adam, Adam alaihi salam bersin. Anda tahu bersin kan? Begitu Nabi Adam bersin, faqala alhamdulillah. Adam mengucapkan alhamdulillah. Fahamidallah biidnihi. Kata Nabi SAW, Adam mengucapkan alhamdulillah dengan izin Allah. Padahal ini ke bawah masih tanah. Bagian atas saja yang sudah bergerak, karena nyawa baru ditiupkan pada bagian atas. Ucapan pertama Nabi Adam alaihi salam adalah alhamdulillah, karena pada saat itu dia bersih. Faqala lahu rabbuhu, lalu Allah menjawab alhamdulillah. Kata Allah tabaraka wa taala, yarhamukallahu ya Adam. Allah menjawab yarhamukallah. Kan kalau ada orang yang bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah, maka kita wajib menjawab alhamdulillah dengan yarhamukallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus meniupkan ruh ke seluruh tubuh Nabi Adam alaihi salam. Setelah peniupan ruh itu selesai, kemudian Allah berfirman, wahai Adam, idhab ila ulaikal malaikah. Wahai Adam, berjalanlah, jumpai malaikat-malaikat itu. Lalu Nabi Adam alaihissalam berjalan menjumpai para malaikat. Sesuai dengan amanah Allah tadi berfirman, pergilah jumpai malaikat dan ucapkan salam kepada mereka.
Tahiyatun laka wa li dzurriyyatik. Ucapan salam untukmu dan untuk seluruh keturunanmu. Maka Adam mendatangi malaikat dan dia mengatakan assalamu alaikum. Kemudian malaikat menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah. Dalam riwayat lain malaikat menjawab assalamu alaikum juga. Seperti ucapan Nabi Adam. Yang dilarang dalam Islam adalah mengucapkan salam dengan waalaikumsalam. Anda ketemu saya misalnya, Waalaikumsalam, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nabi SAW bersabda, fa innahu tahiyatul mauta. Karena mengucapkan salam dengan waalaikumsalam adalah salam orang-orang yang telah wafat. Jadi orang-orang yang telah wafat di alam barzakh, di alam kubur, kalau mereka bertemu, Anda tahu mereka pun saling bertemu seperti kita saling bertemu. Hanya saja Nabi SAW bersabda, apabila orang-orang yang telah wafat di alam kubur, di alam barzakh, mereka bertemu, mereka mengucapkan salam dengan waalaikumsalam. Maka Nabi bersabda, la taqulu waalaikumsalam fa innahu tahiyatul amwat. Kata Nabi, jangan ucapkan salam dengan mengucapkan waalaikumsalam, karena itu adalah salam di kalangan orang-orang yang telah wafat. Baik, jadi kalau begitu ada orang mengucapkan assalamualaikum, Anda boleh menjawab assalamualaikum. Tapi bagi orang yang sudah ngaji, kalau orang belum ngaji jangan dulu. Nanti dianggap aliran sesat nanti. Assalamualaikum juga aliran sesat. Bukan. Ini dia nih. Adam mengatakan assalamualaikum, malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Dalam riwayat lain assalamu alayka warahmatullah. Summa raja'a ila rabbih. Setelah mengucapkan salam kepada malaikat, Adam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Allah berfirman, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika. Itulah ucapan salam untukmu di dalam surga, dan itu pula ucapan salam di kalangan anak cucumu. Jadi ternyata di surga ucapan salam redaksinya assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Di surga, kayak surga dinamakan dengan Darussalam. Allah berfirman, alaihim darussalam wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Jamaah sekalian yang saya hormati, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, berikutnya ta'limu Adam. Maka Allah mengajarkan Adam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Adam nama semua benda yang ada di muka bumi. Ulama-ulama kita mengatakan Allah mengajarkan Adam nama-nama plus fungsi-fungsi. Karena tidak ada gunanya Allah ajarkan benda-benda, pohon-pohon, tanam-tanaman kepada Adam, sementara Allah nggak menyebutkan khasiat dan fungsinya. Maka Allah mengajarkan dua hal, mengajarkan nama, yang kedua mengajarkan fungsi. Allah berfirman, wahai Adam, ini namanya rumput A, fungsinya B. Wahai Adam, ini namanya pohon A, fungsinya C. Allah ajarkan semua nama-nama yang ada di muka bumi. Kemudian Allah pun mengajarkan fungsi-fungsinya. Allah yang mengajarkan Adam. Anda bisa nggak Anda langsung diajar oleh Allah? Bisa nggak? Saya ingin diajar langsung oleh Allah, bisa? Bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah agar Allah mengajari kalian. Inilah rahasia
para ulama. Karena para ulama nggak cuma belajar dengan logika dan otak mereka, mereka bahkan lebih banyak belajar dengan ketakwaan. Makanya jemaah sekalian, kita membaca ayat, mereka membaca ayat, tapi ternyata mereka paham dan kita nggak ngerti. Salah satu contoh misalnya, Anda baca ayat berikut ini. Allah berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Abu Lahab akan masuk neraka, wa imra'atuhu bersama dengan istrinya. Apa yang Anda pahami? Sederhana yang saya pahami. Abu Lahab akan masuk neraka dan istrinya pun akan masuk neraka. Itu pemahaman saya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan pernikahan orang kafir sah. Sebab Allah menyebutkan istri Abu Lahab. Istri. Allah sebutkan istri. Berarti Allah mengakuinya sebagai istri, maka Allah sebutkan istri. Kalau Allah mengakuinya istri, berarti pernikahan orang-orang kafir hukumnya adalah sah. Mereka masuk Islam tidak perlu diulang lagi pernikahan, kecuali kalau mereka masuk Islam pada waktu yang berbeda. Istrinya masuk Islam, suaminya setahun kemudian, nah, itu memang perlu pernikahan ulang. Tapi kalau kedua-duanya masuk Islam pada waktu yang bersamaan, tidak perlu nikah ulang, karena pernikahan orang kafir sah. Dalilnya firman Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istri Abu Lahab. Allah sebutkan istri, berarti Allah akui dia istri, berarti pernikahannya pula sah. Subhanallah, berapa ribu kali kita membaca ayat ini, tapi kita nggak menemukan pemahaman itu. Bagaimana Imam Syafi'i mendapatkan pemahaman itu? Jawabannya ini yang kita bicarakan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, niscaya Allah sendiri yang mengajar kalian. Maka orang-orang yang banyak dosa model saya, baca Al-Quran nggak nemu apa-apa, cuma nemu huruf-huruf doang. Sekiranya saya bertakwa dalam ucapan, bertakwa dalam perbuatan, bahkan bertakwa dalam pikiran. Orang-orang yang bertakwa, jangankan mereka berpikir, melihat sesuatu pun berbeda dengan orang yang tak bertakwa. Lewat seseorang, saya melihatnya biasa aja. Tapi ketika orang bertakwa melihat, ini penjahat ini. Dari mana dia tahu? Firasat. Dan firasat ini diberikan oleh Allah karena ketakwaan. Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Yang demikian itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ahli firasat. Baiklah, jadi Allah mengajarkan Adam nama-nama semua benda yang ada di muka bumi berikut fungsinya. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah menguji Adam di depan malaikat. Allah bertanya, Adam, ini apa? Katanya Adam, oh ini pohon A, fungsinya B. Allah bertanya lagi, wahai Adam, kalau yang ini apa? Oh ini namanya tumbuhan B, fungsinya C. Jadi Allah uji Adam alaihi salam di depan para malaikat. Kenapa? Tadi sebelum Adam diciptakan oleh Allah, malaikat menyampaikan kekhawatiran, dan agar kekhawatiran mereka ini hilang, maka Allah uji Adam di depan mereka. Ini loh orang yang akan menjadi khalifah yang kalian curigai. Lihat kemampuannya, lihat ilmunya. Baik jemaah sekalian, setelah Adam diuji oleh Allah, tentu sebelumnya Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula. Wahai malaikat, coba beritahu aku, kata Allah, nama benda-benda ini semuanya. Ini pohon apa? Ini tanaman apa? Coba kasih tahu aku berikut fungsinya.
malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan kami enggak tahu. Cuman coba dengarkan betapa sopannya ucapan malaikat. Kalau malaikat hanya sekedar menjawab, cukuplah malaikat mengatakan la ilma lana, kami enggak tahu. Tapi malaikat pertama sekali mengagungkan Allah, baru kemudian menjawab subhanaka la ilma lana. Jawaban nomor 2, nomor 1 adalah keagungan Allah terlebih dahulu mereka sampaikan. Jadi Allah bertanya, sebutin, malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana, kami enggak ngerti, kami enggak tahu. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah majlis pernah ditanya, wahai imam, apa hukumnya ini? Imam Zahabi mengatakan, saya enggak tahu. Datang lagi pertanyaan yang kedua, wahai imam, kalau masalah ini apa hukumnya? Kata Imam Zahabi, saya juga enggak tahu. Muncul beberapa pertanyaan, semuanya dijawab oleh beliau, saya enggak tahu. Akhirnya seseorang berkata, wahai imam, engkau imam, ternyata begitu ditanya kau tidak tahu, apa kau tak malu? Seorang imam, ulama besar, dijawab enggak tahu, apa anda enggak malu tidak tahu? Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, bagaimana aku malu mengatakan tidak tahu sementara malaikat saja mengatakan tidak tahu? Ini Allah bertanya, mereka enggak tahu, mereka mengatakan la ilma lana, kami enggak tahu. Jadi kalau anda yang bertanya kepada anda tentang agama, tentang segala sesuatu dan anda enggak tahu, kemudian yang mengatakan saya enggak tahu, jawaban anda persis seperti jawaban malaikat, saya enggak tahu. Baik, lalu Allah bertanya kepada Adam. Adam memaparkan satu persatu, kemudian Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, wahai iblis, kalian udah lihat ilmunya Adam? Udah lihat? Sujudlah kalian kepada Adam. Tetapi sujud kalian bukan sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan. Cuma sekalian yang saya mati perhatikan betapa agungnya ilmu. Malaikat yang ahli ibadah diharuskan oleh Allah melakukan penghormatan dengan bentuk sujud kepada Adam yang berilmu. Kepada Adam yang berilmu. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis menolak untuk sujud. Dalam surat Sad Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Sad ayat yang ke-75, Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, semuanya sujud, hanya kamu saja yang tidak sujud, padahal kau tahu bahwa Adam kuciptakan langsung dengan kedua tanganku. Kenapa kau tak mau sujud? Pada ayat 76 Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Iblis mengatakan, saya lebih baik dari dia. Ini kalau anda mengucapkan ini hati-hati. Kayaknya saya lebih baik dari dia. Oh, ini ucapan iblis ini. Anda nggak perlu mengatakan seperti itu, ya. Mungkin anda berpendidikan, kawan anda tak berpendidikan, tapi anda nggak perlu mengatakan saya lebih baik dari dia. Mungkin pendidikan anda luar negeri dan kawan ini cuma pendidikan lokal, lalu anda mengatakan saya lebih baik dari dia. Enggak. Orang yang pertama kali mengatakan saya lebih baik dari dia adalah iblis.
Dan perhatikan alasan iblis merasa lebih baik. Apa alasannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari tanah, dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah. Jadi iblis ini, coba lihat pola pikir iblis, saya lebih baik. Karena apa? Karena ras. Saya ini dari ras api dan dia dari ras tanah. Ya, jadi kalau ada di kalangan kita yang mengatakan saya lebih baik karena saya keturunan A, saya lebih baik karena saya dari suku B, inilah iblis itu. Dia nggak tahu bahwa Adam lebih baik dari dia. Pertama karena dari tanah lebih baik daripada api. Dan yang lebih luar biasa lagi, Adam lebih baik karena ilmu. Kalau kau tak bisa melihat Adam lebih baik disebabkan karena tanah, lihatlah Adam lebih baik karena dia memiliki ilmu. Dan lihat pula Adam lebih baik karena dia langsung diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Tapi jamaah sekalian, hati yang dibalut dengan dengki tidak akan mampu melihat kelebihan orang lain. Adam lebih unggul, tapi iblis yang telah mabuk dengan dengki nggak mampu melihat kelebihan-kelebihan itu. Selanjutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Kau membangkang, kau takabur, keluar dari surga, engkau rajim, engkau terkutuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan kau tidak akan lepas dari laknatku wahai iblis. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Setelah Allah menegaskan kau dilaknat sampai kiamat, iblis menjawab, wahai Rabbku, panjangkan usiaku sampai kiamat. Jadi kalau ada yang suka minta panjang usia, ini dia. Jangan minta panjang usia, tapi mintalah usia yang berkah. Apa artinya panjang usia? Di usia 50 tahun penyakit sudah 5, permanen, nggak bisa diobatin. Hanya bisa diredakan saja. Usia 55 tahun bertambah lagi penyakit, 7 penyakit permanen. Usia 60 tahun bertambah penyakit, 10 penyakit permanen. Yang satu diobatin, yang lain kambuh. Apa gunanya buat Anda panjang usia? Yang terpenting bagi kita adalah usia yang berkah. Imam Syafi'i rahimahullah wafat. Berapa usia beliau? 53 tahun. 53 tahun. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat, usianya berapa? 36 tahun. Tetapi Mu'adz bin Jabal dengan usia 36 tahun, dialah salah satu sosok ulama besar di kalangan para sahabat dengan usia 36 tahun. Baik, Allah mengatakan iblis kau dikutuk. Iblis mengatakan, ya Allah, panjangkan usiaku sampai kiamat. Allah menjawab, qala fa innaka minal munzirin. Permintaanmu dikabulkan, usiamu dipanjangkan. Allah kutuk iblis, tapi permintaannya diterima oleh Allah. Iya. Apalagi Anda? Iblis yang dikutuk meminta dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara Anda pagi dan sore sujud, siang dan malam ibadah. Kenapa Anda merasa doa saya tak dikabulkan? Anda seuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia, apa makhluk terburuk bernama iblis, dikutuk oleh Allah, namun ketika dia meminta, ternyata diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba dengarkan kenapa iblis minta usia panjang. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah demi kemuliaanmu, kata iblis, seluruh keturunan Adam akan kusesatkan. Ya salam. Persoalan yang terjadi hanya antara iblis dengan Adam. Tapi iblis mengatakan kusesatkan keturunannya sampai kiamat.
Jadi kalau ada yang ingin dendam, ternyata yang pertama kali dendam adalah iblis. Kalau Anda dendam 2 keturunan, iblis dendam sampai kiamat. Inilah iblis itu. Persoalan antara siapa? Persoalan antara engkau wahai iblis dengan Adam, ya kan? Cemburu dan dengkimu kepada Adam. Ada apa dengan keturunan Adam? Sampai kiamat lagi. Jawabannya inilah dendam. Jadi kalau ada yang ingin dendam, nih dia nih tokoh dendamnya. Dendamnya bukan 7 turunan. Dendamnya sampai kiamat. Dendam dari iblis. Tapi iblis mengatakan satu yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas. Itu nggak bisa aku ganggu-gugat. Aku nggak bisa membuat mereka terpengaruh dengan godaan-godaanku, karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Jemaah sekalian yang saya hormati, waktu syuruk sudah masuk? Belum. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala setelah iblis menolak untuk sujud, bahkan iblis memproklamirkan permusuhan dan dendam sampai kiamat, Allah berfirman, "Ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa." Wahai Adam, kau sudah lihat bagaimana dia tak mau sujud, bagaimana dia merasa lebih baik, bagaimana dia akan melampiaskan dendam sampai kiamat. Kau sudah lihat wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Inilah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Maka jangan sampai si terkutuk ini membuat kalian keluar dari surga ini. Jangan sampai. Ini musuh udah jelas, tapi jangan sampai kalian keluar gara-gara musuh. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innasyaitana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan musuh yang mubin. Apa arti mubin? Musuh yang nyata. Jemaah sekalian, kalau sampai Anda tergoda dengan musuh yang menyamar, Anda dimaafkan. Tapi setan ini, kata Allah, musuh yang nyata. Nggak pernah basa-basi iblis memusuhi kita. Iblis mengatakan, kamu makan riba dong. Nggak pakai basa-basi. Iblis mengatakan, itu kakak adekmu, nggak usah diajak bicara lah. Mereka ini terlalu sombong, nggak menghargai kau sebagai kakak. Maka Allah berfirman, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Namun walaupun Allah telah mengajarkan kepada Adam, mewanti-wanti Adam, wahai Adam, ini musuh. Ngerti wahai Adam? Mestinya Adam alaihi salam jaga jarak, menjauhi iblis. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Justru Adam ini terkecoh. Di mana terkecoh? Karena Allah menguji Nabi Adam. Allah menguji Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakula min haitsu syi'tuma ragadan wa la taqrabu hadhihi syajarah." Allah berfirman, ini semua isi surga, silahkan dimakan. Kecuali pohon yang itu nggak boleh kau sentuh Adam, nggak boleh kau dekati. Jadi yang halal demikian banyak, cuman satu yang haram wahai Adam, ini jangan disentuh. Ada undang-undang untuk Nabi Adam. Undang-undang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis. Iblis melihat sudah ada undang-undang, nah ini peluang. Saya akan rusak Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka setan dan iblis membuat waswas dalam jiwa Nabi Adam. Was.
Apa itu was-was? Ragu. Allah mengatakan, Adam, kau nggak boleh makan pohon ini. Adam yakin tidak makan pohon. Adam yakin. Tapi ketika iblis ingin menyesatkan Adam, keyakinan Nabi Adam inilah yang dibuat menjadi keraguan. Maka hati-hati, kalau sampai hal-hal yang mestinya Anda yakin, ternyata Anda menjadi ragu, Anda bakal sesat. Riba itu haram, terkutuk lagi. Persoalannya saya ini lagi susah. Persoalannya nih, kontrakan belum bayar. Persoalannya nih, anak saya harus bayar SPP. Coba lihat jemaah sekalian, Anda mengumpulkan banyak alasan sehingga yang haram ini menjadi keraguan. Riba itu haram, itu udah jelas. Apa yang membuat Anda ragu? Yang membuat Anda ragu adalah alasan-alasan tadi. Bagaimana dengan kontrakan? Bagaimana dengan SPP? Bagaimana dengan muncullah sejumlah alasan-alasan sehingga apa yang tadinya Anda yakin menjadi Anda ragu. Itu cara iblis bekerja. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan, iblis membuat Adam ini ragu. Allah bilang, Adam jangan makan pohon ini. Adam yakin. Keyakinan Adam inilah yang diruntuhkan iblis menjadi keraguan. Dan kalau Anda sudah ragu, segalanya bisa terjadi. Riba Anda ragu, Anda akan makan riba. Korupsi Anda ragu, Anda akan korupsi. Kebatilan itu hanya Anda tinggalkan sepanjang Anda yakin bahwa dia adalah kebatilan. Adapun ketika Anda ragu, maka Anda akan terjebak. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa hasilnya? Setelah iblis membuat ragu Nabi Adam, dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku jelaskan kepadamu wahai Adam sebuah pohon yang bernama khuldi? Padahal Allah nggak nyebut nama pohon ini pohon apa. Iblis mengatakan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Pohon, kata Allah pohon, iblis mengatakan pohon keabadian. Dipoles yang haram ini oleh iblis. Ini bukan riba, bunga. Dipoles. Dulu ada namanya judi. Bukan judi, ini namanya SDSB. Dipoles. Jadi memoles perbuatan buruk dengan istilah-istilah yang menarik. Ini ternyata cara kerja setan. Maka setan mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian sehingga engkau memiliki kekuasaan yang gak pernah hilang di surga ini? Akhirnya Adam alaihissalam tergiur juga. Kalau Anda bertanya, Adam adalah nabi, kenapa bisa tergiur? Ada yang mengatakan Adam tergiur karena iblis mendaya, menggoda dengan sumpah. Iblis menggoda Nabi Adam dengan sumpah. Lalu Adam berpikir, ini dia menggoda tapi pakai sumpah. Karena Adam mengagungkan sumpahnya, maka dia tergoda. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi Allah menegaskan di akhir surat Thaha, Adam tergoda semata-mata karena dia lupa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fanasiya wa lam najid lahu azma." Adam terjebak, tergoda oleh iblis karena dia lupa. Allah bilang ini nggak boleh. Iblis mengatakan ini pohon keabadian, Adam lupa. Maka lupa ini penyakit, hati-hati. Akhirnya Adam makan, istrinya pun makan.
Setelah keduanya memakan pohon terlarang, otomatis pakaian kebesaran yang mereka gunakan lepas. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Mereka makan pohon, mereka makan buah dari pohon terlarang. Secara otomatis pakaian mereka lepas, aurat dan kelamin mereka terlihat. Akhirnya Adam dan Hawa merajut daun-daun surga untuk menutupi aurat. Mereka makan makanan terlarang, akhirnya mereka terbuka aurat. Apa pelajarannya? Orang yang terbiasa dengan makanan haram tidak akan ragu-ragu untuk membuka aurat. Maka kalau Anda ketemu di luar, makan wanita buka aurat, buka aurat, buka aurat, ini tipe orang yang sudah menumpuk makanan haram dalam dirinya. Mungkin memang ada yang buka aurat karena dia belum tahu hukum, karena tidak tahu. Tapi di antara penyebab orang mudah buka aurat karena makanan-makanan yang haram. Hati-hati jamaah sekalian. Setelah itu Adam telah bermaksiat, kemudian pakaian dilepaskan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur, Adam, kau telah bermaksiat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat, akhirnya dia celaka. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Namun setelah Adam melanggar, Adam bermaksiat, Allah mengajarkan Adam kalimat-kalimat untuk mendatangkan taubat. Kalimat-kalimat yang diajarkan Allah untuk mendapatkan taubat ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu fataba alaihi, Allah menerima taubat. Allah ampuni Adam alaihi salam. Setelah itu Allah berfirman, wahai Adam, qul nahbitu minha. Wahai Adam, turunlah dari surga. Muncul pertanyaan, Adam diturunkan dari surga sebagai hukuman atau bukan? Dihukum atau tidak? Jawabannya tidak. Ada yang mengatakan Adam diusir dari surga. Bukan diusir. Adam diturunkan karena hukuman. Bukan. Kenapa? Adam melanggar, lalu Adam taubat, kemudian taubatnya diterima, kemudian ia disuruh keluar dari surga. Kalau taubat telah diterima, kemudian diusir, disuruh keluar dari surga, apakah itu hukuman? Bukan hukuman, karena dosanya telah diampuni. Tetapi Adam diturunkan ke muka bumi karena dari awal semenjak diciptakan memang akan diturunkan ke muka bumi. Cuman kalau begitu diciptakan langsung diturunkan, nilai hikmah tidak ada. Maka diciptakan Adam, dibiarkan tinggal di surga sampai terjadi tragedi itu dan Adam terjebak, kemudian diturunkan. Allah ingin memberikan pelajaran. Kau akan turun wahai Adam, bukan karena ini hukuman, karena sedari awal tujuan penciptaan bahwa engkau akan di muka bumi. Tapi engkau ditahan di surga sampai engkau melanggar, agar engkau tahu siapa musuhmu nanti sampai di dunia, yaitu iblis ar-rajim. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah perjalanan kisah Nabi Adam secara umum.